Hey yo, what's up brother? Pada video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Flu yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang sebuah wabah virus mematikan yang melanda salah satu kota di Korea Selatan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan adegan di mana sebuah kontainer yang di dalamnya terdapat para imigran gelap yang akan dibawa dari pelabuhan Hong Kong menuju Korea Selatan. Kemudian, scene berpindah ke jalan raya di salah satu kota di Korea Selatan, yaitu Bundang, di mana di sana terdapat tim penyelamat karena ada satu mobil yang terjebak di dalam sebuah lubang pengerjaan jalan. Tak lama kemudian, salah satu anggota tim penyelamat tersebut turun untuk menyelamatkan orang yang berada di dalam mobil itu. Anggota tim itu bernama Kang Jigo, yang akan menjadi pemeran utama dalam film ini. Setelah menyelamatkan seorang wanita yang terjebak itu, mereka pun berkenalan. Dan wanita tersebut bernama Kim In Hae. Kemudian, pada malam harinya, terlihat dua orang pria yang sedang berusaha untuk membuka kontainer yang sama pada scene di awal tadi, di mana kontainer tersebut berisi para imigran gelap. Setelah kontainer itu dibuka, betapa terkejutnya mereka, karena semua orang di dalam sana sudah mati. Namun, tak disangka, ternyata masih ada satu orang yang hidup di dalam kontainer tersebut dan meminta tolong kepada mereka. Scene berpindah keesokan harinya, ketika mereka berdua sedang berhenti di suatu tempat parkir. Tiba-tiba, imigran yang masih hidup tersebut pun kabur dari mobil mereka. Pada hari yang sama, Kang Jigo kembali untuk mengambil tas milik Kim In Hae yang jatuh bersamaan dengan mobil miliknya dan mengembalikan kepada anaknya yang bernama Mire. Tanpa disadari, virus tersebut pun mulai menyebar secara perlahan di hampir seluruh penjuru kota. Kemudian, scene berpindah ke rumah Kim In Hae, dan tiba-tiba dia ditelepon oleh pihak rumah sakit karena ada pasien yang memiliki gejala virus. Kim In Hae sendiri berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit di kota Bundang. Setelah Kim sampai di rumah sakit, orang tersebut sudah dalam kondisi yang sangat kritis. Pasien tersebut merupakan salah satu dari dua orang yang membuka kontainer dan diduga terinfeksi pada saat membuka kontainer tersebut. Kemudian, scene beralih ke Mire yang ingin memberi makan kucing. Namun, tiba-tiba dia bertemu dengan imigran yang selamat dari kontainer tersebut, dan mereka pun berkenalan. Imigran tersebut bernama Monsai. Scene berpindah pada rumah sakit yang sama. Setelah diteliti, virus tersebut merupakan virus flu burung yang telah bermutasi di dalam kontainer dalam perjalanan dari pelabuhan Hong Kong menuju Korea. Dan kondisi kota pun semakin memburuk, di mana rumah sakit pun terus dipenuhi oleh orang-orang yang terjangkit oleh wabah virus mematikan tersebut. Kim pun langsung menelpon Jigo untuk segera bertemu anaknya dan membawa mereka semua ke kota Seoul. Dan mereka pun bertemu di sebuah supermarket, di mana keadaan di sana sudah sangat kacau, karena pemerintah telah menetapkan untuk mengisolasi dan menutup kota Bundang agar virus tidak menyebar ke kota lain sehingga bisa memutus rantai penularan. Setelah keluar, mereka berdua pun berpisah karena Jigo ingin tetap tinggal di sana untuk membantu orang-orang keluar. Sedangkan Kim dan Mire pun
berusaha untuk segera naik ke helikopter. Namun, mereka dicegat karena Mira mempunyai gejala flu, sehingga mereka pun harus dibawa ke tempat karantina. Setelah sampai di sana, semua orang akan diperiksa seluruh tubuhnya. Kemudian melakukan tes PCR guna memisahkan pasien positif dan negatif. Asymptomatic persons within the first 48 hours with a negative test result. Dan akhirnya, Jigo, Kim, dan Mira pun bertemu kembali di tempat karantina. Namun, setelah sampai, kondisi Mira pun semakin memburuk. Di sisi lain, Monsai atau imigran gelap tersebut sudah ditemukan dan dibawa untuk diteliti lebih dalam untuk membuat antibodi atau antivirus bisa dibilang, karena dialah orang satu-satunya yang masih hidup di dalam kontainer itu dan bisa bertahan hidup lebih dari 2 minggu setelah terinfeksi. Karena kondisi Mira yang semakin memburuk, Kim pun diam-diam mencoba untuk membuat antibodinya seorang diri dan menyuntikkannya ke tubuh Mira dengan harapan antibodi tersebut berhasil menyembuhkan dirinya. Namun, Kim pun ketahuan dan akhirnya mereka pun dipisahkan. Mira pun langsung dibawa ke tempat orang-orang yang sudah terinfeksi. Jigo langsung mencoba untuk mengejarnya. Namun, betapa terkejutnya dia bahwa orang-orang yang sudah mati maupun yang masih hidup dan terinfeksi itu dibawa menggunakan kren besar dan dijatuhkan ke dalam lapangan untuk dibakar secara hidup-hidup. Kemudian, scene berpindah ketika Kim dan para tim medis di sana mencoba untuk memindahkan Monsai ke tempat yang aman. Namun, orang-orang di sana sudah memberontak dan mencoba untuk menghentikan mereka dengan cara apapun. Alhasil, Monsai pun tertusuk dan mati ketika di perjalanan menuju Seoul. Sementara itu, Jigo dan Mira pun berusaha untuk mengejar Kim ke Seoul dengan berjalan kaki dan diikuti oleh seluruh warga Gundam yang ingin nekat menerobos agar warga Seoul terinfeksi juga, sehingga pemerintah bisa lebih memperhatikan dan menolong mereka. Karena insting seorang ibu yang pasti mengkhawatirkan anaknya dengan kondisi yang kacau di luar sana, Kim pun memutuskan untuk berlari dari Seoul menuju ke perbatasan untuk menjemput anaknya yang masih hidup karena bantuan dari antibodi yang berasal dari tubuh Monsai. Karena dianggap mengancam seluruh warga Korea dan dunia, maka Perdana Menteri Korea memutuskan untuk menyuruh tentaranya menembak orang-orang tadi yang berusaha masuk ke Seoul, sehingga situasi menjadi tidak terkendali. Kemudian, salah satu dokter di sana memberi kabar kepada presiden bahwa ada seorang anak yang masih mempunyai antibodi itu, yaitu anak dari Kim In-hye itu sendiri, sehingga presiden langsung menyuruh Kim untuk membawa Mira ke sana agar kejadian yang sama seperti Monsai tidak terulang. Setelah sampai di perbatasan, Kim melihat orang-orang sudah membentuk barisan di sana, dan di antara kerumunan orang itu ada Mira yang sedang menangis dan berlari untuk kembali bertemu dan memeluk ibunya. Namun, tentara mulai menembaki mereka dengan terus-menerus, sehingga mengakibatkan Kim terkena tembakan. Di situ, Mira pun menangis sekencang-kencangnya dan memohon agar para tentara di sana tidak menyakiti ibunya. Semua orang yang ada di sana pun merasa kasihan dan melindungi mereka. Singkatnya, presiden dan pemerintah di sana pun akhirnya menolong orang-orang yang ada di sana dan membawa Mira untuk membuat antibodi yang berasal dari tubuhnya dan menyelamatkan seluruh warga Gundam. Dan film pun berakhir. Mungkin sekian alur cerita film yang dapat saya bawakan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian alur cerita film ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir.